Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Salam sehat. Pagi hari ini kita akan belajar tentang materi matematika kembali. Tetapi hari ini Bu Novi ingin mengajak kalian untuk mengingat lagi tentang materi menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, ini masih soal cerita yang sederhana ya anak-anak. Nanti ada soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, seperti apa contohnya? Bu Novi akan memberikan 2 contoh. Nanti silahkan disimak. Nanti setelah 2 contoh itu, kalian Bu Novi minta untuk mengerjakan soal latihan agar kalian bisa melihat apakah kalian sudah memahami atau belum. Contoh yang pertama. Suhu udara di Puncak Jayawijaya menjelang malam hari mencapai negatif 11 derajat Celcius. Suhu udara di Puncak Jayawijaya pada siang hari 6 derajat Celcius, di bawah titik beku. Tentukan kapan Puncak Jayawijaya mempunyai suhu terendah. Nah, kita cermati dulu soal ceritanya. Untuk yang suhu di malam hari itu dinyatakan dalam bilangan negatif, yaitu negatif 11 derajat Celcius. Artinya, suhu di malam hari di Puncak Jayawijaya itu berada di bawah 11 derajat di bawah titik 0. Titik 0 itu kalau di dalam suhu disebut dengan titik beku. Sedangkan suhu udara di Puncak Jayawijaya pada siang hari itu 6 derajat Celcius, tapi ada keterangannya di bawah titik beku. Di bawah titik beku. Sekali lagi, titik beku tadi Bu Novi katakan sebagai suhu 0 derajat Celcius. Maka sama artinya dengan 6 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Atau kalau dinyatakan dalam bilangan bulat, suhu udara di siang hari itu negatif 6 derajat Celcius. Begitu. Kemudian kita diminta untuk menentukan kapan Puncak Jayawijaya itu mempunyai suhu terendah. Terendah berarti kita diminta untuk membandingkan antara kedua suhu yang diketahui, yaitu suhu di malam hari dan siang hari. Novi ulang, suhu udara di malam hari itu negatif 11 derajat, sedangkan suhu udara di siang hari itu negatif 6 derajat Celcius. Nah, kita membandingkan dua bilangan bulat, negatif 11 dan negatif 6. Ingat letaknya di dalam garis bilangan. Semakin letaknya ke kanan, nilainya semakin besar, atau sebaliknya. Semakin letaknya di sebelah kiri, itu maka nilainya semakin kecil. Maka diperoleh hasil seperti ini. Negatif 11 derajat lebih kecil dari negatif 6 derajat Celcius. Atau bisa dikatakan bahwa negatif 11 derajat Celcius itu lebih kecil, itu lebih dingin, lebih rendah dari negatif 6 derajat Celcius. Sehingga kita peroleh kesimpulan bahwa jadi suhu terendah Puncak Jayawijaya terjadi pada malam hari. Karena pertanyaannya kapan? Kapan itu menunjukkan waktu, sedangkan waktu yang diketahui itu adalah siang atau malam. Begitu. Yang ditanyakan bukan suhunya. Suhunya berapa bukan, tapi kapan. Itu contoh pertama. Contoh kedua. Seekor lumba-lumba sedang berenang pada kedalaman 8 meter. Lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian 20 meter. Berapa ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut? Di sini ada kata kedalaman. Kedalaman. Yang namanya lumba-lumba berenang berarti di dalam laut, bukan di permukaan, bukan di atas, tapi di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut. Nah, kalau di dalam bilangan bulat, permukaan laut itu dilambangkan dengan titik 0. Bu Novi ulang, kalau dalam bilangan bulat, permukaan laut itu dihitung atau dianggap sebagai titik 0. Sehingga kalau
lumba-lumbanya itu berada di kedalaman 8 meter atau berada di 8 meter di bawah permukaan laut, maka ini bisa dituliskan dengan bilangan negatif 8. Sedangkan kalimat kedua, lumba-lumba itu melompat sampai ketinggian. Kalau yang namanya ketinggian, pernah melihat lumba-lumba melompat ya anak-anak? Kalau yang namanya ketinggian itu berarti kan sampai melebihi permukaan laut. Nah, ketinggiannya itu 20 meter. Berarti 20 meter di atas permukaan laut. Padahal permukaan laut itu titik nol. Berarti ketinggian tertinggi lumba-lumba itu jika dituliskan dalam bilangan bulat adalah 20 dalam bilangan positif, bukan negatif. Berapa ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut? Ini kan sampai ya. Jadi yang tadinya posisi negatif 8, itu dia lompat sampai di 20,20 positif. Bu Novi beri gambaran, misalnya ini laut, kemudian ini permukaan laut. Di posisi lumba-lumba, kita buat garis bilangan di mana permukaan laut ini adalah titik nol. Seperti berikut. Jadi permukaan laut itu menjadi titik nol. Kalau kedalaman itu berarti ke bawah, artinya negatif. Kalau ketinggian itu berarti ke atas, berarti positif. Nah, yang berikutnya adalah lumba-lumba itu berada di titik negatif 8. Kemudian dari negatif 8 ini dia melompat sampai 20 meter di atas permukaan laut, berarti sampai sini. Jadi dari sini melompat sampai sini. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berapa ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut? Kita bisa hitung manual. Ini Bu Novi buat garis bilangannya lompat 2 ya, anak. Berarti kita hitung saja. Ini berarti 2 karena lompat 2. Ini 2 juga, 2 juga, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, 2-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 12 kali lompatan, kali sekali lompatannya 2 meter. Maka menjadi 20. 12 apa 14? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mohon maaf. Bu Novi salah menghitung. 28 meter. Sehingga kita peroleh jadi ketinggian lompatan lumba-lumba tersebut 28 meter. Yang ditanyakan ketinggian lompatan, bukan posisi. Jadi tidak usah memberi tanda negatif positif. Itu tadi 2 contoh yang Bu Novi sampaikan kepada kalian. Nanti yang pasti ketika kalian mengerjakan tugas, tolong dibayangkan bahwa kalian berada di posisi itu. Nah, tugas kalian itu adalah mengerjakan soal latihan 4 yang ada di dalam e-book Matematika halaman 16, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Karena e-book itu sudah kalian miliki meskipun dalam bentuk soft file, tapi kalian punya, maka soal tidak perlu ditulis. Nah, soal mana yang dikerjakan? Soal ini yang dikerjakan. Halamannya itu ada di bawah sini ya, anak-anak. Kalau di atasnya sini 15. Tapi 15 itu adalah halaman sebelumnya. Jadi kalau halaman 16 itu yang Bu Novi maksud adalah yang soal ini. Nah, demikian tadi penjelasan dan tugas kalian hari ini anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa, jangan menunda pekerjaan. Sampai jumpa.